Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali bisa jumpa dalam program RYM. Mari saudara, kita belajar firman Tuhan bersama-sama supaya hidup kita berubah. Semakin hari boleh mengenal Allah kita dengan lebih baik dan lebih benar. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh kembali ada belajar firman-Mu bersama-sama. Bapa, tolonglah kami, berkati kami, sehingga kami benar-benar boleh mengerti rahasia firman-Mu, bahkan kami sanggup untuk menghidupinya. Urapilah kami semua, baik anak-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, juga setiap kami yang mengikuti. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saat ini saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saudara, sesungguhnya banyak orang Kristen yang tidak mengerti filosofi hidup orang Kristen. Keadaan ini sesungguhnya sangat memprihatinkan saudara, karena orang yang seperti ini pasti tidak akan beriman dengan benar, meskipun kenyataannya masih ke gereja, bahkan sekalipun jadi aktivis atau bahkan pendeta. Selain itu, orang yang seperti ini tidak mungkin akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, seperti yang dituliskan dalam Filipi 4 ayat 7. Padahal damai sejahtera itu sudah ditinggalkan, sudah diberikan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 27. Ciri orang yang seperti ini biasanya hatinya itu sering gelisah, sering mengalami kekhawatiran, rasa takut ketika menghadapi masalah dan persoalan hidup. Padahal saudara, semua itu merupakan realitas yang pasti ada dan pasti dialami oleh semua orang. 1 Petrus 5 ayat 9, di mana dikatakan bahwa semua orang di seluruh dunia mengalami penderitaan. Jadi sejatinya yang namanya penderitaan, masalah, baik itu berupa sakit penyakit, ekonomi, rumah tangga, ya, itu merupakan dinamika kehidupan saudara, yang mana tidak bisa dihindari dan pasti ada dalam kehidupan seseorang. Ya, makanya untuk menghadapi realitas itu kita harus hadapi dengan rasa ikhlas dan tulus, saudara. Saudara, filosofi hidup Kristen sesungguhnya sudah diajarkan Tuhan Yesus sendiri di dalam salah satu kalimat doa Bapa kami, di mana dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Ayat ini sesungguhnya bukan sekedar formula kata-kata yang membentuk satu kalimat saudara, tetapi merupakan formula kehidupan, atau boleh saya katakan istilah saya filosofi hidup Kristen yang benar. Maka kalimat itu harus dipahami dengan benar. Nah, sayang sekali banyak orang Kristen yang tidak memahami dan asal berucap saja di dalam doanya. Kalau cuma sekedar berucap, maka tidak bisa menjadi formula kehidupan. Nggak mungkin terperagakan di dalam hidup seseorang.
Padahal itu penting ketika seseorang, ya saudara, hidup dalam formula hidup Kristen atau filosofi hidup Kristen, maka ia pasti akan memiliki hati yang tentram dan damai. Saudara, ketika kita berdoa dan berkata, "Berilah kami," itu bukan berarti permohonan kepada Tuhan agar Tuhan dengan cara-cara yang ajaib memberikan kita makanan kepada kita. Ekstrimnya, Tuhan tidak akan menjatuhkan mie atau nasi goreng dari langit. Atau bukan juga lalu Tuhan memberi satu kemudahan atau mengistimewakan orang Kristen untuk memperoleh makanan, yang mana dalam arti luas makanan ini bisa berbicara tentang berkat-berkat, saudara, yang kita butuhkan untuk hidup ini. Tetapi kalau kita berkata, "Berilah kami," maksudnya kita harus berusaha, kita harus bekerja untuk mencari dan menemukan makanan atau berkat yang kita mintakan, yang kita mohonkan kepada Tuhan, yang mana kita juga percaya Tuhan sudah sediakan itu semua. Begitu, saudara. Tetapi sekali lagi, kita harus mencari dan menemukan atau sampai menemukan. Begitu, saudara. Maka dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang 10, Rasul Paulus berkata, "Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Ya, saudara. Jadi filosofi hidup Kristen yang pertama adalah bahwa selama orang itu masih sehat dan bisa bekerja, ia harus bekerja. Ini penting, saudara. Ya, selanjutnya dikatakan, "Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan agar kita meminta makanan atau berkat? Dalam arti yang lebih luas tentu, tadi sudah saya jelaskan, ya, berkat-berkat jasmani yang kita butuhkan hanya untuk hari ini. Tuhan tidak mengajarkan agar kita minta untuk minggu ini, bulan ini, atau triwulan ini. Bukan. Apa karena Tuhan tidak bisa memberkati sekaligus dalam jumlah yang banyak, saudara? Tentu tidak, bukan? Tentu tidak. Nah, lalu kenapa? Alasannya agar kita selalu mengingat dan mengandalkan Tuhan untuk berkat yang kita butuhkan. Artinya, untuk kebutuhan kita, bukan untuk keinginan kita, kita harus selalu ingat dan mengandalkan Tuhan. Itulah filosofi hidup Kristen yang kedua. Saya ulang ya, filosofi hidup Kristen yang kedua, mengingat dan mengandalkan Tuhan untuk kebutuhan hidup kita. Jadi kalau yang pertama tadi, selama kita masih sehat, kita harus bekerja. Yang kedua, ya, selalu mengingat bahwa untuk berkat dan kebutuhan kita itu kita harus mengandalkan Tuhan. Makanan atau berkat yang kita mohonkan, yang kita mintakan, itu pun Tuhan ajarkan yang secukupnya. Ingat bukan? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan yang berlebihan. Bukan. Ya. Ini Tuhan maksudkan agar kita itu belajar hidup cukup, saudara. Hidup
cukup adalah filosofi hidup Kristen yang ketiga. Hidup cukup mengandung pengertian cukup untuk hidup. Ya, hidup cukup mengandung pengertian cukup untuk hidup. Ya, terkait akan hal itu dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sesungguhnya hanya makanan dan pakaian yang kita perlukan, yang kita butuhkan untuk hidup, saudara. Ini harus disadari. Jadi, sebagai orang Kristen, kalau kita mau berusaha dalam hal ini bekerja, lalu menyerahkan perjuangan atau usaha kita kepada Tuhan, tidak mungkin kalau Tuhan tidak pelihara hidupnya. Tidak mungkin, saudara. Dengan kata lain, tidak mungkin orang yang seperti ini tidak bisa makan. Ingat itu, saudara. Kalau filosofi hidup atau formula kehidupan ini dikenakan, orang akan memiliki hati yang tentram dan damai. Di tengah situasi yang sulit dan tidak menentu, di mana ekonomi belum sepenuhnya pulih, kita, maksud saya orang-orang yang seperti itu, yang mengenakan formula atau filosofi hidup Kristen, ya, tidak akan khawatir, tidak akan takut, tidak akan gelisah. Kenapa? Karena konsepnya, filosofinya, asal ada makanan dan pakaian, cukup, saudara. Sebaliknya, karena kita berusaha dan mengandalkan Tuhan, maka bisa jadi kita diberkati, bahkan diberkati lebih. Itu pun tidak menjadikan kita serakah, karena kita akan sadar kalau kita diberi lebih, padahal yang kita butuhkan cukup, pasti Tuhan punya maksud agar kita juga memperhatikan orang lain yang berkekurangan, sehingga kita bisa menyatakan kasih dan kehadiran Tuhan atas orang itu. Begitu, saudara. Kalau kita dikasih lebih, berarti kita juga sedang diingatkan agar memperhatikan kepentingan Tuhan. Kita harus ingat, ada banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan untuk itu, Roh Kudus pasti akan menuntun. Roh Kudus pasti akan memberitahukan saudara kalau saudara memang serius untuk menjadi tangan-tangan kecil, untuk menjadi anggur yang terpecah, roti yang tercurah. Dan dengan bisa berbagi, saya percaya hidup akan menjadi lebih indah dan berbahagia. Oleh sebab itu, saudara, mari sebagai orang Kristen, kita jangan kenakan filosofi hidup dunia yang mana hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan kita. Sebaliknya, kita kenakan filosofi hidup Kristen yang mana sudah diajarkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus sendiri, ya, yang mana intinya asal ada makanan dan pakaian cukup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita pujikan satu pujian. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam kekudusan dengan segenap hati, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh hati kami limpah dengan syukur karena masih beroleh kesempatan untuk belajar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Bapa, kami menyadari bahwa selama ini kami salah di dalam memahami filosofi hidup kami. Sekarang ini kami sudah tahu ya Bapa, bahwa filosofi hidup yang sesungguhnya adalah ketika kami bisa hidup cukup, asal ada makanan dan pakaian cukup. Kami mau menjadikan Engkau segalanya, lebih dari apapun juga. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh Engkau menolong kami untuk menghidupi firman-Mu. Dan ketika nasihat ini kami lakukan, hidup kami berubah. Kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Kami percaya Bapa, bagi yang mendengar, menyimpan di dalam hati, bahkan melakukannya, apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidupnya, Engkau memberkati. Bapak, sebentar kami berpisah, kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Engkau ada bersama kami, bahkan Engkau menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Bapak, dan kami berpisah, kami terima berkat yang daripada Engkau ya Allah, berkat-berkat terbaik daripada-Mu, berkat jasmani, berkat rohani yang kami terima di dalam kemurahan Kristus Yesus
serta persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa akan menuntun kehidupan kami mulai saat ini sampai Engkau datang. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RWM dan sampai jumpa.